Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, beberapa waktu yang lalu ada salah seorang teman kita mengirimkan sebuah artikel melalui via WA. Beliau ingin pendapat kita terkait isi artikel tersebut yang menyatakan hukum mengangkat tangan di dalam berdoa, bahwa tidak semestinya kita setiap berdoa mengangkat tangan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat tangan ketika berdoa kecuali pada salat istisqa, dan disebutkan hadisnya itu diantara isi artikel tersebut. Sehingga menurut kami teman kita ini sedikit bingung, bolehkah kita mengangkat tangan ketika berdoa setelah salat atau kondisi-kondisi yang lainnya. Nah, untuk itu kami jawab. Yang pertama kita gunakan Kitab Bulughul Maram karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam kitab kita ini pada halaman 347 hadis yang ke-13 berbunyi, wa an Salman radhiyallahu anhu qala, dan dari Salman radhiyallahu anhu telah berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna rabbakum hayyun karimun, sesungguhnya rabbakum, Tuhan kamu itu, hayyun karimun, maha hidup dan maha mulia. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Dia malu disebabkan hambanya yang berdoa mengangkat tangan kepadanya dan dia tidak mengabulkannya, atau dalam keadaan sifron, kosong. Akhrajahul arba'ah illa an-Nasa'i, dikeluarkan oleh imam yang 4 kecuali Imam Nasa'i. Maksudnya imam penulis kitab sunan yang 4, yaitu Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, dan An-Nasa'i. Jadi di antara keempat ini yang tidak meriwayatkan adalah Imam An-Nasa'i. Wa sahhahul Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Jadi menurut Imam Al-Hakim hadis ini sahih. Kemudian di dalam kitab Bulughul Maram ini ada catatan kakinya, sifron bi kasris sad, sifron arti kosong tadi di dalam hadis tersebut, bi kasris sad dengan membacanya mengkasrahkan huruf sad, yaitu sif baris bawah sifron, maksudnya khaliyah. Apa itu khaliyah? Sunyi atau hampa. Jadi maksud hadis tersebut, Allah merasa malu jika tidak mengabulkan permintaan hamba yang telah mengangkat tangan, jika dia hampa saja, jadi merasa malu. Wa fil hadis, dan di dalam hadis ini dalalah ala istihbabi raf'ul yadain. Raf'il yadain, ya. Jadi di dalam hadis ini merupakan dalalah, dalil ala istihbab, atas bolehnya mengangkat tangan, raf'ul yadain, mengangkat tangan fid du'a, di dalam berdoa. Jadi sudah jelas sebenarnya di sini bahwa hadis ini merupakan dalil bolehnya atau disukainya mengangkat tangan setiap kita berdoa. Wa ma warada min anna an-nabiyya lam yakun yarfa'u yadayhi fi syai'in min ad-du'a illa fil istisqa, dan apa yang diriwayatkan dari Nabi, bahwasanya Nabi lam yakun, tidak pernah, yarfa'u yadayhi, mengangkat tangannya, fi syai'in, pada sesuatu, minad du'a, di dalam berdoa, illa fil istisqa, kecuali pada salat istisqa. Nah, apa maksudnya? Bahwa Rasulullah itu tidak pernah mengangkat tangan ketika salat istisqa kecuali pada salat istisqa. Fal muradu bihi al-mubalaghah. Jadi maksudnya adalah al-mubalaghah. Maksudnya tidak mengangkat tangan kecuali sangat tinggi. Al-mubalaghah fir raf'i. Jadi maksudnya adalah mengangkat tangan sangat tinggi. Jadi ketika salat istisqa, Rasulullah itu mengangkat tangan sangat tinggi. Pada keadaan yang lain tidak dilakukan seperti itu. Untuk memperjelasnya kita lihat di dalam kitab syarah daripada Bulughul Maram ini. Kebetulan yang ada pada kami kitabnya Subulus Salam, syarah daripada Bulughul Maram pada jilid keempat,
halaman 219. Kitab ini karya As-San'ani, ulama yang cukup terkenal. Apa dikatakan di sini? Wa fil hadis, sama dengan yang dijelaskan di dalam catatan kaki Bulughul Maram tadi. Wa fil hadis dalalah ala istihbab raf'al yadain fid du'a. Dan pada hadis ini terkandung dalil atas bolehnya atau disukainya mengangkat tangan ketika berdoa. Wal ahadis fihi katsiratun, dan hadis tentang ini, tentang masalah mengangkat tangan ini sangat banyak. Kemudian dijelaskan berikutnya, wa amma hadis Anas, dan adapun hadis yang diriwayatkan Anas, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'a. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya pada sesuatu daripada doa illa fil istisqa, kecuali pada salat istisqa. Fal muradu bihil mubalaghah fir raf'i, maksudnya adalah mubalaghah, bersangatan mengangkatnya, tinggi di dalam mengangkat tangan tadi. Jadi maksudnya seperti itu, bukanlah tidak boleh mengangkat tangan ketika berdoa. Jadi kalau kita gunakan hadis Anas ini untuk menyatakan tidak boleh mengangkat tangan ketika berdoa pada kondisi yang lain, maka sangatlah keliru. Karena maksud hadis ini adalah al-mubalaghah fir raf'i, mengangkatnya bersangatan, artinya tinggi diangkat Rasulullah karena mengharap terkabulnya. Wa annahu lam yaqa' illa fil istisqa. Di sini dipertegas kembali, dan tidaklah ini terjadi kecuali pada salat istisqa. Jadi hal itu, mengangkat tangan itu terjadi yang tinggi itu hanya pada salat istisqa. Kemudian keterangannya, wa ahadits rafa'ahu sallallahu alaihi wasallam yadayhi fid du'a, dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya pada doa, afraduha al-Hafiz al-Munziri fi juz'in, telah dikumpulkan tersendiri oleh Al-Hafiz al-Munziri pada satu juzuk. Jadi Imam Al-Hafiz al-Munziri, ulama ahli hadis yang hafal 200.000 hadis, telah menulis hadis-hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa ini pada juzuk yang tersendiri. Nah, jadi tidak masalah. Sekali lagi kita tekankan kepada teman kita, jangan ragu lagi, karena memang hadis-hadis tentang berdoa dengan mengangkat tangan sangat banyak. Semoga hal ini dapat mencerahkan dan memberikan pengetahuan atau wawasan kepada kita, sehingga tidak mudah untuk mengambil suatu fatwa atau suatu pendapat sehingga membuat orang lain keliru atau takut dalam melakukan kebaikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.